Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil temuan makalah kelompok kami yang berjudul dengan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manusia Pendidikan. Pada makalah ini disusun oleh saya sendiri, Trio Erawati Siregar, dan mata kuliah pada makalah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Samsul Hadi, MPD, MHD. Tujuan pembahasan pada makalah ini akan membahas tentang yang pertama itu untuk memahami dan mengetahui, memimpin dan mengelola sumber daya manusia. Yang kedua itu untuk mengetahui dan memahami kepemimpinan pendidikan dasar. Yang ketiga itu untuk mengetahui dan memahami kepemimpinan dan mengelola proses. Yang kedua yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan ini akan membahas yang pertama yaitu memimpin dan mengelola manajemen pendidikan. Di dalam memimpin dan mengelola manajemen pendidikan ini dibagi ke dalam 3 subbab pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konteks kepemimpinan dan manajemen dalam pendidikan. Yang kedua yaitu memimpin dan mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu pentingnya staf, pendukung, sekolah, dan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu konteks kepemimpinan dan manajemen dalam pendidikan. Nah, manajemen pendidikan memiliki fungsi eksekutif, fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang disepakati. Nah, di sini dalam BRAS 2003 itu mengatakan bahwa manajemen pendidikan harus diperhatikan secara terpusat dengan maksud dan tujuan pendidikan. Nah, maksud dan tujuan pendidikan yang penting arah dan tujuannya itu tercapai. Nah, yang selanjutnya itu pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut SKEP 2002 itu mengatakan bahwa seperangkat kewajiban yang memanfaatkan sumber daya organisasi dan efisien dan efektivitas dalam rangka memajukan organisasi. Nah, manajemen di sini diarahkan pada pencapaian yang ingin dicapai, misalnya pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan di sini menurut Yuki 2002 itu mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan kewenangan yang secara subjektif. Nah, di dalam beberapa istilah ini berguna pada pendirian yang lain. Nah, di dalam Yuki tadi ini mengatakan, Yuki 2003 itu mengatakan definisi kepemimpinan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kepemimpinan melibatkan proses pengaruh yang dilakukan oleh orang dalam kelompok atau antar kelompok untuk menyusun kegiatan demi mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan harus didasarkan pada nilai-nilai pribadi dan profesional yang dimiliki oleh tokoh. Dan di sini harus adanya nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh tokoh atau individu yang ada di dalam kepemimpinan itu tadi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan melibatkan pengembangan pengartikulasian visi untuk organisasi. Visi itu harus spesifik agar tujuan dari organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada manajemen pendidikan. Menurut Barnes dan Middleworth 2005 mengatakan bahwa manajemen pendidikan sebagai fungsi eksekutif untuk melaksanakan kebijakan yang disepakati. Nah, dia itu membedakan manajemen kependidikan yang memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan yang lebih ditekankan kepada lembaga pendidikan yang ada di dalam sekolah ataupun di dalam perguruan tinggi. Konteks kepemimpinan dan manajemen dalam pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tadi konteks kepemimpinan dan manajemen dalam pendidikan. Yang kedua itu desentralisasi manajemen diri. Yang ketiga itu globalisasi. Yang keempat itu budaya dan kompleks. Dan kelima yaitu perbedaan pendidikan di dalam negara. Yang keenam itu sifat kepemimpinan yang sukses. Yang ketujuh itu mengembangkan pemimpin sekolah. Selanjutnya kita akan membahas desentralisasi manajemen diri. Di dalam desentralisasi manajemen diri ini akan membahas tentang sistem. Nah, institusi pendidikan berorientasi pada kerangka legislatif yang diterapkan oleh parlementer nasional, provinsi, dan negara. Nah, di dalam desentralisasi manajemen diri ini memegang teguh pada sistem pendidikan. Nah, menurut Card 2021 itu mengatakan bahwa salah satu aspek kunci keberhasilan
kerangka suatu pekerjaan adalah desentralisasi dalam sistem pendidikan. Nah, sistem di sini tuh terpusat, cenderung birokratis dan memungkinkan menyelenggarakan kekuasaan yang signifikan pada tingkat bawahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Kepemimpinan dan manajemen itu sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Kepemimpinan dan manajemen pendidikan dilaksanakan di tingkat institusional, tetapi juga dipengaruhi berbagai variabel kontekstual. Dalam pendidikan, globalisasi diwujudkan melalui implementasi dari skala nasional ke lokal tentang apa yang ada di dalam sekolah itu. Nah, di dalam globalisasi ini juga memiliki dua dimensi utama. Yang pertama itu pengurangan penggunaan kekuasaan negara. Yang kedua itu perpindahan kekuasaan terutama ke badan-badan subnasional. Seperti itu, mengacu pada globalisasi yang pada dasarnya kapitalis. Nah, selain menurut yang tadi globalisasi dibedakan menjadi dua dimensi, nah menurut Rwoki 2021 itu mendefinisikan 5 bentuk dari perbedaan adanya globalisasi. Yang pertama itu ada unsur politik, yang kedua itu ada unsur manajerial, yang ketiga itu ada unsur budaya, yang keempat ada unsur ekonomi, yang kelima ada unsur lingkungan. Nah, seperti halnya peperangan yang pada dasarnya itu topiknya itu tentang peperangan yang kadang-kadang melibatkan otonomi yang lebih besar untuk sekolah, itu termasuk di dalam salah satu contoh globalisasi. Nah, di dalam dunia pendidikan, globalisasi diwujudkan dalam implementasi dan skala nasional ke lokal dengan yang ada dasar pada topik internasional. Di dalam pendidikan ini, faktor yang paling mempengaruhi globalisasi itu adanya kurikulum yang selalu berkembang dengan mengikuti kemajuan zaman. Di sini guru juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang internasional lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya dan kompleks. Nah, banyak di beberapa negara itu dikaitkan dengan sistem pendidikan dengan ekonomi. Banyak negara berkembang memiliki sumber daya untuk menjamin pendidikan yang universal, bahkan di tingkat dasar untuk menyediakan bangunan, peralatan, dan staf dari kualitas yang diambil dari pendidikan di negara maju. Nah, budaya dan kompleks ini juga sangat mempengaruhi adanya sistem di dalam pendidikan itu. Nah, menurut Arkan 2020 mengatakan perbedaan budaya menaikkan peran penting dalam menjelaskan berbagai pendekatan yang tampaknya berbagai masalah serupa di berbagai negara yang ada. Perbedaan budaya memainkan peran penting dalam menjelaskan berbagai pendekatan yang tampak. Nah, di sini adanya perbedaan itu mungkin dijelaskan secara perspektif dengan sikap tujuan daripada segala birokrasi. Nah, sikap otoritas yang ada pada aspek budaya dan konteks ini sangat mempengaruhi sistem manajemen pendidikan yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pendidikan di dalam negara. Nah, ternyata di dalam negara itu faktor yang mempengaruhi pendidikan itu sangat banyak, dan di setiap negara itu faktor pendidikan itu dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu rendahnya prestasi dalam ujian umum. Banyak diketahui anak-anak yang ternyata mendapatkan nilainya jelek. Yang kedua, proporsi tinggi anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan makanan gratis. Untuk mendapatkan kelayakan hidup saja mereka tidak bisa mendapatkan. Mereka bisa kekurangan makanan, bahkan mereka bisa tidak mendapatkan makanan. Yang ketiga, dikategorikan membutuhkan tindakan khusus atau berada dalam kelemahan serius. Maksudnya di sini adalah anak yang memiliki keterbelakangan mental atau anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, terletak di daerah perkotaan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Di dalam suatu daerah atau di dalam suatu kota yang memiliki status daerah atau pendapatan daerah rendah itu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas sifat sukses kepemimpinan. Nah, sifat sukses kepemimpinan ini memiliki beberapa faktor. Menurut Harris dan Lici 2020 itu memaparkan kiat sukses dalam kepemimpinan adalah hasil dari studi penelitian yang sudah dia lakukan di beberapa sekolah. Yang pertama, visi dan nilai sebagai sebuah
keselarasan dengan kesepakatan bersama itu berjalan dengan baik. Yang kedua, mendistribusikan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kepemimpinannya di sini itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi orang yang bertugas menjadi pemimpin harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di dalam sekolah itu. Yang ketiga, berinvestasi pada lembaga staf. Maksudnya berinvestasi itu lembaga di dalam sekolah itu atau stafnya itu diberikan pelatihan, pengembangan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan staf. Jadi kita harus menjaga komunikasi yang terjalin dengan baik dengan staf itu. Yang kelima yaitu mampu komunikasi, membangun komunikasi untuk mengatur kelompok internal maupun eksternal. Nah, di sini itu mengatakan bahwa pemimpin yang sukses itu pemimpin yang bisa menunjukkan kualitas dan keterampilannya. Pemimpin yang bisa mengembangkan dan mengajak para anggotanya untuk mengembangkan keterampilannya. Yang selanjutnya, mengembangkan pemimpin sekolah. Nah, mengembangkan kepemimpin sekolah menurut Beckley 1994 tentang kepala sekolah sebagai visioner itu memiliki beberapa definisi lagi. Nah, level kepala sekolah sebagai fasilitator itu dikembangkan menjadi beberapa level. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas poin B, memimpin dan mengelola orang kinerja. Nah, di sini akan membahas tentang mengelola kinerja dalam penilaian kinerja. Yang pertama, menilai kinerja dengan penilaian pendekatan kantor standar dalam pendidikan OSTED. Dia itu menggunakan 3 kategori, sangat baik, baik, dan buruk. Nah, yang kedua itu berorientasi pada staf. Itu membahas tentang motivasi dan pengembangan profesional. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang staf pendukung di sekolah dan di lembaga pendidikan. Nah, menurut Moradi, Koejian dan Sorbazi 2016 itu berpendapat bahwa orang-orang yang mendukung sumber daya manusia yang mendukung di dalam sekolah atau perguruan atau lembaga pendidikan itu adalah yang pertama, mereka yang melaksanakan tugasnya klasikal, administrasi, dan penerimaan biasanya di dalam perkantoran. Yang kedua, mereka yang mempersiapkan, mengembangkan, memelihara sumber daya dari berbagai jenis, misalnya teknologi, perpustakaan, asisten administrasi. Yang ketiga, mereka yang memelihara sekolah sebagai penjaga sekolah. Yang keempat, mereka bertanggung jawab atas murid selama periode antar mata pelajaran formal yang biasa dilakukan pada jam siang atau ada pengawas di tengah hari. Yang kelima, mereka membantu guru dengan membebaskan dari berbagai administrasi fisik. Misalnya ini orang yang membantu guru yang kesulitan di dalam administrasi fisiknya atau guru yang kesulitan menggunakan IT-nya. Yang keenam, mereka bekerja sama langsung dengan siswa dengan hubungannya dengan guru yang mendukung terjaminnya suatu lembaga pendidikan itu. Nah, di sini dari staf pendukung itu masing-masing kategori staf pendukung dapat dilihat sebagai sebuah tim yang dirancang oleh pemimpin untuk mengatur dengan cara kebutuhan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah kepemimpinan dan manajemen. Ternyata di dalam suatu kepemimpinan atau suatu organisasi itu ditemukannya masalah. Nah, di sini masalahnya itu dikaji secara rinci. Nah, di sini itu akan dibahas tentang ditemukannya keberagaman peran dalam klasifikal dan resiko yang ditanggung oleh seorang manajer di dalam suatu organisasi. Siapa yang harus memimpin dan siapa yang menjadi staf pendukung, pelatihan dan pengembangan. Hindari kontribusi staf pendukung. Yang keempat, hubungan dan staf pendukung. Nah, Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang subtopik yang kedua, yaitu konsep kunci dasar manajemen kepemimpinan. Nah, di dalam konsep dasar kepemimpinan ini dibagi menjadi 5 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua itu budaya konteks, yang ketiga itu yang ketiga itu struktur organisasi, yang keempat itu motivasi staf dan kepuasan kerja, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kepuasan kerja. Subtopik pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Nah, di dalam pengertian kepemimpinan ini tidak lepas dari mempelajari perilaku, karakteristik, gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab sebagai seorang untuk memimpin. Meskipun di dalam penerapannya berbeda antara individu dengan yang lainnya, itu mereka tuh mempunyai eksistensi tanggung jawab sebagai pemimpin yang berbeda-beda. Nah,
Kepemimpinan sendiri menurut Moradi, Korjan, dan Subardi 2016 itu mengatakan kecerdasan seseorang mendorong sejumlah orang untuk bekerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terarah dengan tujuan bersama. Nah, di dalam kepemimpinan ini dibagi menjadi 3 dimensi menurut Yup 2002 dalam Barthes. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang kedua, kepemimpinan harus didasarkan pada nilai-nilai pribadi dan profesi yang kokoh. Yang ketiga, pemimpinan melibatkan pengembangan dan interkulasian diri untuk organisasi. Topik yang kedua yaitu membahas tentang budaya organisasi. Nah, sebagian budaya literatur dalam pendidikan berkaitan dengan budaya organisasi dan juga merupakan faktor utama yang dibahas pada budaya konteks ini. Nah, menurut Dimkop dan Walker 2002 halaman 3 mengatakan bahwa bidang administrasi pendidikan sebagian besar memiliki pengaruh budaya masyarakat. Budaya masyarakat sebagian besar berbeda pada tingkat-tingkat dasar, sedangkan budaya organisasi itu berbeda pada tingkat praktik dan yang lebih dangkal. Budaya organisasi sengaja dikelola dan diubah, sedangkan masyarakat atau budaya nasional lebih bertahan lama dan hanya berubah secara bertahap sesuai. Menurut Dimkop dan Hamworth dalam 2002, dalam buku Barthes mengatakan 7 dimensi budaya masyarakat itu dibagi menjadi yang pertama, distribusi daya atau daya terkonsentrasi. Nah, di sini tuh distribusinya itu secara lebih merata antar berbagai tingkat budaya atau tingkat konsentrasi. Yang kedua, berorientasi kelompok atau berorientasi diri. Maksudnya di sini itu orang-orang di dalam budaya berorientasi diri, memandang dirinya sendiri untuk menjadi lebih mandiri dan bisa bersifat individual. Nah, yang ketiga yaitu mempertimbangkan agresif. Dalam budaya agresif, prestasi ditekankan di dalam individunya, persaingan mendominasi di dalam diri mereka, tetapi mereka harus memiliki ketegasan. Yang keempat yaitu proaktif atau fatalisme, yaitu mengatakan bahwa proaktif itu bisa kita yang berubah. Jadi di dalam proaktif ini individunya itu mengalami perubahan di dalam dirinya sendiri, bisa jadi lebih proaktif atau dia lebih pro atau kontrak terhadap sesuatu yang dihadapinya. Yang kelima itu generatif atau replikatif. Beberapa budaya tampak lebih condong ke arah inovasi atau generasi ide atau metode baru, sedangkan budaya lain muncul meniru atau mengadopsi ide dengan pendekatan lain di tempat lain. Di dalam generatif replikatif ini, dia itu dengan adanya budaya yang baru mereka saring, terus mereka menemukan inovasi dari budaya itu, sedangkan di satu sisi ada yang tetap mempertahankan budaya itu sehingga budaya itu tetap dari ide atau pendekatan yang ada. Yang keenam, hubungan terbatas atau hubungan timbal balik. Di sini tuh hubungan terbatas antara interaksi yang ditekankan oleh orang eksplisit kepada semua orang. Yang ketujuh, pengaruh laki-laki dan perempuan. Di beberapa masyarakat yang didominasi pengaruh laki-laki dan perempuan itu sangat berpengaruh di dalam mengambil keputusan di bidang politik, ekonomi, dan di bidang pendidikan. Nah, budaya organisasi ini memiliki ciri utama yaitu berfokus pada nilai-nilai keyakinan anggota organisasi. Nilai-nilai ini mendukung setiap individu di sekolah atau perguruan tinggi untuk tetap mengembangkan nilai eksplisit yang ada di dalam dirinya. Keyakinan individu ini menyatu menjadi bersama di dalam nilai yang ada pada dirinya. Nah, selain budaya organisasi, ternyata di dalam pendidikan itu ada budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu dilambangkan melalui 3 cara. Yang pertama itu secara konseptual atau secara nyata melalui penggunaan bahasa dan ekspresi tujuan organisasi. Yang kedua itu secara perilaku, intelektual, spiritual, upacara, dan aturan yang mereka anut, serta pola interaksi setiap harinya. Yang ketiga itu secara visual atau material melalui fasilitas, peralatan, moto, lambang, dan seragam yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Selanjutnya, budaya masyarakat berada di luar kendali pemimpin pendidikan, tetapi kepala sekolah itu mampu mempengaruhi budaya organisasi. Jadi di dalam budaya organisasi ini terdiri dari budaya masyarakat, budaya lingkungan atau budaya
masyarakat dan budaya sekolah itu mempengaruhi budaya konteks yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Pada subtopik yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita akan membahas struktur organisasi dan peran. Di dalam struktur organisasi dan peran ini, dia itu memiliki forum formal yang menghubungkan antara orang-orang di dalam organisasi. Nah, Mulis 1989 halaman 113 itu mengatakan bahwa struktur penyedia sarana meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Nah, dia tuh mengatakan bahwa kinerja organisasi itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kinerja ekonomi dan efisien organisasi. Nomor 2, memantau kegiatan organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas untuk bidang pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok atau individu. Yang keempat, koordinasi berbagai bagian organisasi. Yang kelima, fleksibilitas yang menanggapi tuntutan. Yang keenam, kepuasan sosial orang-orang yang berkaitan dengan organisasi itu. Nah, di dalam struktur ini sangat pekat antara organisasi untuk mencapai kontrol dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ciri yang melekat pada struktur adalah penekatan pada hierarki. Maksudnya di sini tuh organisasi digambarkan dengan bentuk vertikal atau piramid. Menurut Brinks nomor tahun 2022 halaman 66, hierarki umum manajemen di perguruan tinggi itu termasuk ke dalam manajer menengah sebagai tingkat ketiga atau keempat yang mendasari suatu lembaga pendidikan. Nah, konteks kelembagaan merupakan variabel utama dalam menentukan poin yang selanjutnya itu poin yang keempat, kita akan membahas tentang motivasi staf dan kepuasan kerja. Nah, sebagian besar karyawan menyadari bahwa di dalam mereka bekerja itu adanya motivasi atau dorongan yang mempengaruhi sejumlah faktor. Jika mereka berpindah dari suatu tempat ke pekerjaan lain, nah mereka tuh mungkin merasa di tempat pekerjaan lainnya itu lebih baik, atau dia tuh resign dari tempat pekerjaan sebelumnya karena dia tuh merasa pekerjaan yang dia alami sekarang ini, yang dia jalani itu tidak adanya kesenjangan atau crash. Nah, di dalam motivasi dan staf ini perlunya adanya dukungan yang memotivasi seseorang itu untuk bekerja. Yang pertama itu motivasi. Menurut Riches 1994 halaman 224 yaitu mengatakan bahwa meningkatkan kecanggihan teknologi dalam industri dapat meningkatkan motivasi. Nah, dalam mengkaji definisi motivasi itu menemukan model-model dalam meningkatkan motivasi. Motivasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan atau harapan. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, tujuan. Dan yang terakhir itu beberapa bentuk umpan. Selain motivasi, di dalam untuk memotivasi staf itu ada juga semangat. Nah, semangat itu biasa digunakan untuk mengacu pada keberadaan umum motivasi dan kesejahteraan di antara kelompok orang. Nah, semangat karena itu akan ditentukan oleh keadaan psikologis dan fisiologis keseluruhan staf. Semangat biasanya digunakan sebagai istilah yang mengacu pada motivasi. Menurut Evans, halaman tahun 1998 halaman 30 menggambarkan sebagai keadaan pikiran yang mencakup semua perasaan yang ditentukan oleh antisipasi pada tingkat kepuasan kebutuhan secara signifikan yang mempengaruhi sistem kerja. Oleh karena itu, baik motivasi maupun moral jelas melibatkan gagasan antisipasi oleh individu atau kelompok di tempat kerja yang menantikan apa yang terjadi dan apa yang ingin dicapai. Kepuasan kerja di sisi lain itu menyeratkan sikap atau keadaan mental yang internal terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dengan peningkatan hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya poin yang ke-5, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Ternyata di dalam kita bekerja itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk termotivasi dan semangat kerja. Yang pertama itu faktor individu. Nah, faktor individu itu faktor alami yang dialami oleh seseorang. Misalnya kemampuan usia, pengalaman mereka bekerja, keadaan pribadi mereka, atau tentang emosional mereka. Nah, yang selanjutnya faktor sosial yang kedua. Faktor sosial ini berhubungan antara hubungan mereka di tempat kerja, interaksi dengan tim anggota kelompok atau organisasi dengan tim tempat mereka bekerja, atau mempunyai pertemanan di dalam suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yang ketiga itu faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini termasuk ke dalam kondisi layanan, termasuk fasilitas, sumber fisik yang
mereka difasilitasi oleh organisasi atau pekerjaan itu sehingga membuat mereka nyaman di dalam bekerja. Nah, yang keempat itu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini mempengaruhi karyawan juga. Kenapa kok faktor kebudayaan ini mempengaruhi? Karena di dalam faktor kebudayaan ini timbullah rasa keadilan, pertimbangan untuk keseimbangan kerja dan kesejahteraan mereka dilihat dari penilaian karyawan sebagai manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang terakhir dari sub bahasan materi yang akan saya bahas, yang ketiga, yaitu memimpin dan mengelola proses utama. Di dalam memimpin dan mengelola proses utama ternyata dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu rekrutmen dan staff, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi rekrutmen, yang ketiga yaitu rekrutmen yang selektif, yang keempat yaitu tahapan dalam rekrutmen, yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen selektif. Mari kita bahas masing-masing di dalam sub pokok bahasan ini. Pada pokok pembahasan yang pertama ini kita akan membahas rekrutmen dan seleksi staff. Nah, rekrutmen dan seleksi perlu dipertimbangkan, bukan dalam konteks spesifik pencarian. Seseorang melakukan pekerjaan itu tentu melalui rekrutmen dan seleksi yang sangat ketat. Nah, tinjauan strategi ini menetapkan konteks untuk mencoba memastikan bahwa organisasi atau orang yang dipilih ini sesuai dengan kriteria yang akan dipekerjakan. Nah, menurut BRAS tahun 2003 itu mengatakan bahwa rekrutmen dan seleksi perlu mempertimbangkan konteks spesifik pencarian dan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu tetapi dalam konteks keseluruhan tidak sesuai dengan sumber daya manusia, itu tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya organisasi. Selanjutnya, poin kedua itu faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Nah, faktor yang mempengaruhi rekrutmen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu otoritas eksternal. Nah, di dalam otoritas eksternal ini cakupan dari para pemimpin dan manajer tingkat konteks individu mungkin dibatasi oleh fakta dan bahwa staf dinominasi dan ditunjukkan oleh organisasi mereka oleh otoritas pendidikan. Nah, tahun 2003 itu mengatakan bahwa perekrutan biasanya dilakukan terpusat melalui pendidikan provinsi departemen. Sekolah memberitahu departemen mempekerjakan atau membuka lowongan sehingga ada orang yang sesuai dengan kriteria boleh melamar. Nah, cakupan untuk para pemimpin manajer pada tingkat konteks individu mungkin sangat dibatasi. Faktanya staf didominasi untuk ditunjuk oleh organisasi mereka oleh otoritas pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini dimaksudnya itu adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja itu ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya iklim ekonomi secara umum, persepsi status kegiatan di bidang pendidikan, terus dibandingkan dengan pekerjaan di bidang lain, terus itu adanya demografi, misalnya faktor seseorang dengan terjadinya keseimbangan gender atau pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekrutmen yang selektif. Nah, dalam konteks strategi yang dijelaskan, manajer rekrutmen perlu mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum secara otomatis memutuskan atau mempekerjakan karyawan. Nah, setelah mereka membuat keputusan, barulah karyawan itu diangkat oleh pemimpin yang selektif dan diberikan kewenangan untuk bekerja. Nah, menurut Jackson 2013 mengatakan dalam konteks strategi, manajer perekrutmen perlu mempertimbangkan semua aspek otomatis yang memutuskan karyawan baru. Setelah mereka membuat keputusan, barulah karyawan itu diangkat dan sampai benar-benar orang itu melakukan pekerjaan yang terlibat dan dengan kenyataan yang dinyatakan dengan pasti bahwa rekrutmen atau kinerjanya itu baik. Selanjutnya tahapan dalam rekrutmen. Nah, di dalam tahapan dan rekrutmen ini menurut Mullis 1989 dalam rival itu menemukan bahwa tahapan dalam rekrutmen secara garis besar adalah kebutuhan untuk mengetahui tentang pekerjaan yang akan diisi, kebutuhan untuk mengetahui tentang tipe orang, dan kualitas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang selektif. Nah, dalam perspektif pemangku kepentingan selain profesional tentang yang dimaksud dengan efektivitas seseorang yang diangkat, bagaimana budaya yang berlaku di suatu perguruan tinggi atau sekolah itu dianggap penting. Nah, di dalam hal apapun tentu saja keterlibatan personil atau manajemen
di dalam suatu lembaga pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi di dalam lembaga pendidikan itu. Pada pembahasan kali ini kita akan berakhir pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen seleksi. Nah, di dalam seleksi suatu karyawan, ternyata manajemen itu melakukan pertimbangan untuk menyeleksi karyawannya. Yang pertama yaitu kualitas pelamar. Nah, kualitas pelamar menurut Downut 2020 mengatakan bahwa jika pelamar tidak mencapai persyaratan minimum, itu adalah jauh lebih mudah dan meyakinkan untuk memutuskan untuk diberikan ulang atau diberikan motivasi atau diberikan kembali CV-nya atau untuk supaya dia bisa lolos di tahap kualifikasi. Nah, yang selanjutnya itu kualitas pemilih. Nah, maksudnya kualitas pemilih di sini itu tuh masalah personil, pelatihan yang terbatas, tetapi para pemimpin memberikan mereka pelatihan dan mempertimbangkan pengembangan yang ada di dalam kualitas diri pelamar itu. Misalnya suatu pelamar itu memiliki keterampilan yang bisa menjadi pertimbangan suatu pimpinan atau manajemen untuk menerima orang tersebut bekerja di suatu perusahaan itu atau di suatu lembaga pendidikan itu. Nah, manajer menengah di bidang ini dengan melibatkan proses yang sebenarnya tanpa mereka memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam suatu yang terjadi atau implikasi di dalam suatu lembaga pendidikan itu. Sekian presentasi dari makalah saya yang berjudul Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manusia Pendidikan. Sekian presentasi pemaparan makalah dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.